Ini kalau saya mau ini saya bacain profilnya dulu biar teman-teman mungkin tahu ya, kenal ya. Kalau orang bilang nggak kenal tuh makanya kenalan gitu ya. Ini saya perkenalkan sedikit profil dari beliau. 17 tahun jadi guru les mafia. Ada yang tahu mafia apa? Mafia, Ya, matematika, fisika. kimia. Kira-kira gitu kayaknya Oh ya. iya. Tapi kalau mafia kan kayaknya lebih garang gitu ya. Terus rupanya 17 tahun jadi guru les, dia baru sadar nih, aduh kalau jadi guru les terus seperti ini kayaknya kuadrannya self employee. Jadi kalau gue sakit nggak menghasilkan uang gitu ya. Lalu memutuskan join di industri asuransi mulai nih ya. Tapi belum ke merah. Dia masih ke yang inisialnya Hijau. hijau. Inisialnya M gitu ya. Nah, terus dia mulai nih giat banget nih ya. 7 tahun di situ dia menyabet top 3 agen nasional, top unit manager nasional 3 kali juga, ini rekor ya di situ. Terus top branch manager nasional, top district regional manager nasional, terus dapat predikat ini MVP itu most valuable player ya, dan katanya kononnya nih ini baru sekali-sekalinya dikasih dan dia yang dapat ya. Qualified promosi ke self director dalam 3 bulan ya. Tapi waktu dia padahal di situ udah bagus kan ya, udah mencapai puncak tuh ya. Dia berasa kok kolam gue kecil banget gitu ya. Jadi dia mulai memutuskan untuk ikut sama saudara kandungnya, join di Merah ya, di Prudential ya. Terus mulai dia ngobrol-ngobrol sama Bapak Martinus ya. Dia mulai jalanin karir dia di Prudential. Startnya tahun 2010 menjadi top senior unit manager region East Indonesia, top AM 3 kali region East Java ya. Terus first runner top leader Prudential Indonesia, juga pernah menjadi kandidat AOY tahun 2011, mencetak lebih dari 12 direct AD1, terus senior executive agency director ya, kedalamannya 7. Terus wah yang lain-lainnya mah udah disapu semua nih, yang namanya MYLC, NLC, Star Club Leader, Double Star Club Leader, PPC Leader, PC Leader, itu semua dia sabet ya. Tahun 2002 kemarin top AD-nya MRT Group, bukan MRT Surabaya aja tapi MRT Group ya. Kita suka dengar ngomongan gini, kita menjadi apa yang kita pikirkan. Nah, ini yang menjadi setiap kali yang dia setiap kali ngomong nih, kalau jadi pembicara atau dia lagi ngomong sama orang, pasti dia ngomong begitu ya. Nah, untuk dengar lebih jelasnya, mari kita undang Bro Kita saksikan Stephen dulu. Stanley. Oh, Kita kita saksikan dulu, saksikan Mam, ini dulu ya, Sunday Sunday Punch-nya dulu ya. Punch-nya dulu. Baik, silakan. Wait. Mana Stanley? Udah di-close kan ya? Udah. Sebentar ya. Bro Stanley mungkin bisa kita bantu dikirim ke host.
Eh, Oke, selamat malam dan semangat pagi. Thank you ya Pagi. Steven sudah mau berbagi. Selamat pagi. Thank you Silakan teman-teman. waktu langsung saya berikan ke Steven. Sebelumnya buat Cilili, wah ini luar biasa. Saya baru tahu kode agen 001. Ups. Siang. Thank you buat juga para Dewan Penasihat Komunikasi Sehat KPM yang luar biasa. Buat teman-teman yang jam segini, saya ini udah lama nggak nge-zoom jam 9 malam gitu ya. Malam. Luar biasa, saya percaya teman-teman, hanya orang-orang yang luar biasa yang mereka masih menyempatkan waktu untuk kita berbagi bersama. Sebelumnya saya juga mau ucapin dulu selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman juga buat teman-teman semua. thank you. Oke, sambil saya akan share screen. Oke teman-teman, topik malam ini yaitu The Power of Vision and Hope. Saya berharap
setelah acara sesi ini, kita semua semakin punya pengharapan nantinya ya. Semakin punya pengharapan bahwa Yes. bersama Prudential, memakai kita pakai Prudential sebagai kendaraannya, maka kita bisa meraih berbagai hal, termasuk goal dan impian kita. Teman-teman, tadi katanya Cik Lili tak kenal maka tak sayang, katanya gitu ya. Tak kenal maka kenalan. Tak kenal maka tak kenalan ya. Oke. Pastinya saya nggak perlu lagi sharing lagi mengenai success story tadi dibacain sudah sama Cik Lili itu. Tapi tidak apa-apa. Saya mau highlight sebentar teman-teman. Karena saya 16 tahun sebagai guru les privat matematika, fisika, kimia. Jadi begitu saya lulus sekolah, saya langsung mengajar sebagai guru les privat. Itu kurang lebih 16 tahun. Dan terakhir, itu kalau murid les saya tahun 2000 itu, mereka kalau les, tarifnya seminggu sekali itu sudah sampai 1 juta rupiah. Ya, buat teman-teman. Tahun 2000 kalau seminggu sekali lesnya 1 juta rupiah masih oke teman-teman? Boleh? Tahun 2000 satu orang ya? Satu orang seminggu sekali. Jadi kalau seminggu 2 kali, sayangnya nggak ada yang seminggu sekali teman-teman. Jadi les itu minimal kalau ambilnya matematika fisika, 2 otomatis kali minimal ya? 2 juta ya. Saya ngajar mulai pagi, Cilili ya. Oke. Jam 7 pagi saya udah mulai ngajar sampai malam setengah 11. Karena saya ini workaholic, seneng kerja cari duit. Jadi konon waktu itu kakak saya Pak Martinus sempat ngomong, kamu harus bangga, harus pede. Karena income kamu yang kamu terima tiap bulan itu jauh melampaui seorang kepala cabang bank, even itu branch manager. Saya pikir gini, oh ya, teman-teman kenapa gitu? Karena saya nggak ngerti dunia luar, jam pagi saya udah ngajar, jadi saya nggak tahu orang di bank kerjanya itu dapat salary berapa. Tetapi jelas, kalau saya punya 10 murid, 10 juta. Kalau saya punya 20 murid, 20 juta kan nggak mungkin seminggu sekali tadi yang saya ngomong. Kalau seminggu 2 kali, pasti 2 juta. Kalau 10 murid udah 20 juta. Jadi, di pendidikan ini, saya lewati 16 tahun. Dan 16 tahun, siklus boring karena yang saya ajarkan adalah ilmu pasti, teman-teman. Maka, 3 tahun sekali itu saya sempat boring. Boring karena yang diajarin semua serba pasti. Bahkan saya udah ngitung, pasti saya nggak bakal kaya raya. Woi, seperti itu. Segitu-gitu aja ya? Karena apa? Karena kalau saya mau dapetin duit lebih, berarti saya harus ekstra jam lagi. Kalau saya tembusin terus jam ngajar saya sampai malam, mungkin jam 12 malam, jam 1 pagi. Sayangnya waktunya cuma ada 24 jam. 24 jam dan itu nggak mungkin saya pakai 24 jam untuk ngajar. Karena normalnya jam setengah 11 itu saya udah pulang, udah selesai. Saya nggak mungkin ngajar sampai malam lagi, karena kalau saya pagi, besoknya saya pasti libur. Jadi sama aja bohong. Itu saya hitung-hitung. Wah, ini bahaya. Memang dari segi income, dibanding teman-teman yang kerja pakai dasi, jas, rapi itu, dengan income saya waktu itu benar-benar yakin bahwa saya pasti di atas mereka. Tapi saya ada ketakutan, teman-teman. Saya berpikir gini loh, ini nyaman tapi nggak aman. Even waktu liburan sekolah, teman-teman. Kalau liburan sekolah, kalau Anda punya anaknya sekolah, liburan sekolah tetap bayar uang sekolah kan? Ya. Saya tetap terima uang les, dan itu tetap libur, saya dibayar libur. Yang saya khawatirkan adalah, teman-teman, kalau sampai terjadi kenapa-kenapa dengan saya, maka income saya akan stop, teman-teman. Kalau cuma karena liburan sekolah, itu oke. Tetapi kalau sampai ada kenapa-kenapa, saya takut, teman-teman, akan stop semua penghasilan. Satu itu. Yang kedua, saya udah ngitung. Membarter waktu dengan uang. Jadi kalau saya kasih waktu saya dapat uang. Itu terlalu berisiko. Karena selama saya bisa memberi waktu, maka saya dapat uang. Jadi yang pertama karena jelas membarter waktu dengan uang terlalu berisiko. Yang kedua adalah dapat duitnya gampang dihitung. Mau mentok-mentok, mau seberapa dahsyat saya bekerja, tidak mungkin 1 miliar per bulan, tidak mungkin itu. Yang saya pertimbangkan waktu itu, dan akhirnya sampailah
Giliran yaitu pada waktu saya tanya ke adik saya, karena kedua adik saya itu orang bank semua. Adik perempuan, adik laki. Kalau Pak Martinus sebagai kontraktor. Saya tanya adik-adik saya menyarankan saya, pertama kamu punya fitness saja. Aku punya banyak teman pelatih instruksi. Bukan, bukan. Aku bukan mau jenuh karena ngajarnya. Jenuh untuk dapat duitnya segitu-gitu doang, teman-teman. Jadi saya bayangin dapat duitnya kok cuma segini aja. Mau dapat lebih Hmm. sudah mentok. Maka saya ngomong adik saya, bukan. Saya nggak mau kalau fitness tidak dapat uang. Oh, kamu mau yang dapat uang. Kalau mau dapat uang, kamu ikut training. Jadi saya direferensi ke teman-temannya dia yang kepala cabang di beberapa perusahaan asuransi. Tiap perusahaan asuransi saya datengin karena saya mau coba waktu saya bagi. Jadi istilahnya pagi saya mau kerjain kerjaan lain, ngajarnya hanya siang sampai malam. Pagi mau saya stop, tapi saya rubah pindah ke malam, teman-teman. Jadi yang yang murid les saya pagi bukan dihapus, tetapi saya pindah sehingga income saya tetap tidak ada berkurang waktu itu. Hmm. Jadi, akhirnya setelah saya diinterview beberapa perusahaan asuransi dan karena itu semua teman baik dari adik saya, maka saya diberi banyak kemudahan. Yang pertama, nggak perlu ikut training full seperti teman-teman yang lain. Tetapi saya malah takut, teman-teman, karena saya nggak pernah ngerti tentang insurance. Bagaimana mungkin kalau saya cuma di training setengah hari aja, Miss. Maka saya memutuskan, saya akhirnya malah memutuskan di sebuah perusahaan asuransi yang hijau-hijau itu ya, hurufnya M. Saya malah memutuskan join di sana karena saya harus training selama seminggu. Saya tidak diberi kemudahan. Saya harus pakai dasi, pakai pakaian tangan panjang, tidak boleh kaosan, celana panjang, tidak boleh celana jeans. Waktu itu seperti itu, sehingga saya ikut trainingnya. Singkat cerita, saya ikut join di perusahaan insurance M. Ya, kalau teman-teman tadi dengar, pasti tahu M itu apa ya. Oke, teman-teman. Jadi saya mulailah menjalankan bisnis insurance. Teman-teman, waktu saya ngerjain bisnis insurance, 3 bulan pertama saya tidak ada klien sama sekali. Kenapa demikian? Saya itu baru sadar. Sadarnya gini, setiap kali saya ketemu klien, saya prospek ketemu klien, pikiran saya, bawah sadar saya ini sudah mikir, kalau nggak closing, nggak apa-apa, karena uang lesmu itu loh full. Itu yang saya pikirkan, teman-teman. Jadi selama 3 bulan, saya nggak bisa closing, teman-teman. Mestinya di perusahaan tersebut, kalau 3 bulan tidak bisa closing, saya akan di-terminate otomatis. Automatic termination. Waktu itu, saya kebetulan tidak kena automatic termination karena perusahaan tersebut waktu itu dipilotkan. Ya. Jadi ketika dipilotkan, maka saya banyak belajar malahan. Malah saya ini aktif. Saya mendampingi setiap kali wartawan datang ke perusahaan asuransi M, saya mau tahu seperti apa sih? Kenapa kok dipilotkan? Kenapa demikian, teman-teman? Karena saya udah terlanjur 3 bulan, saya udah jalanin di industri ini, walaupun saya belum closing, saya nggak mau mundur, teman-teman. Maka saya terusin terus sampai akhirnya saya menemukan suatu kepastian bahwa perusahaan ini nggak salah gitu. Hanya karena waktu itu regulasi mengenai kepilotan dari sebuah perusahaan asuransi belum baku. Tidak seperti saat ini. Ya. Oke, singkat cerita, perusahaannya akhirnya dalam waktu 3 minggu atau kira-kira selesai, mulai boleh beroperasional lagi. Dan saya pun mulai jalan, teman-teman. Disitulah, teman-teman, saya akhirnya memutuskan untuk saya berhenti sebagai guru les privat. Jadi saya istilahnya pamit ya ke murid-murid les saya, orang tuanya saya pamitin, saya informasikan bahwa saya mulai sekarang udah nggak bisa lagi ngajar. Waktu itu seperti itu. Karena saya bilang saya ini mau ngejalanin di asuransi. Leader saya, di sana namanya managers, ya, bukan leaders. Manager saya mengatakan, Ven, kamu nggak ngawurai kamu itu. Nanti apa kamu? Eman loh penghasilanmu gede, udah gede. Ngapain kamu gitu?
Soalnya atasan saya takut. Takut kalau setelah saya join full di industri asuransi, saya nggak berhasil, lalu keluarga makan apa, gitu ya. Teman-teman, kenapa demikian? Kenapa saya memutuskan untuk full? Saya enggak, bukan berarti saya minta teman-teman yang barusan join untuk full, itu pilihan buat teman-teman semua. Tetapi saya waktu itu coba berpikir, ibarat kalau ada peperangan, satu kapal ini sedang berlabuh dan perang, kapalnya dibakar, maka dia nggak akan pulang kalau nggak menang. Saya berpikir simpel waktu itu, saya harus berhasil. Saya nggak boleh punya pilihan. Pilihan saya hanya boleh satu, yaitu berhasil. Saya boleh tanya nggak? Kan memang pemikiran itu baik ya, positif banget. Tapi apakah sudah ada visi ya di situ ya, sampai memberanikan Ya. membakar kapalnya untuk saya maju terus pantang mundur? Oke, thank you. Untung diingatkan. Tentunya teman-teman, saya harus punya tabungan sebelumnya, minimal 6 bulan. Jadi saya harus siapin dana untuk 6 bulan ini, dapur ngepul, semua cicilan bisa jalan, itu yang saya lakukan. Ya, jadi kita persiapkan untuk 6 bulan ke depan minimal harus aman. Ibarat kalau kita mau lari, kita mau dikejar anjing supaya kita itu larinya lebih kenceng, anjingnya nggak boleh anjing yang lucu-lucu, tetapi sekencang-kencangnya anjing sudah ada alat yang siap. Kalau saya hampir kena, saya harus siap itu loh. Jadi saya harus betul. Memang perlu dipersiapkan itu, tapi maksud saya gini, sampai memutuskan untuk membakar kapal itu, apakah sudah dilihat bahwa gue nih kalau di sini kalau gue jalanin bener-bener nih, gue kayaknya bisa dapat banyak, hitungannya udah ada. Karena gini loh, Stephen kan guru les mafia, pasti hitung-hitungan, nggak mungkin enggak. Iya teman-teman. Apakah sudah dihitung-hitung gitu, bahwa kalau gue lepasin ini, di sini gue pasti lebih gitu. Ada hitungannya? Pakai perhitungan gitu? Tentu ada, saya udah ngitung. Contoh paling gampang ya teman. Contoh paling gampang Cik Lili. Kalau kita di Prudential, closing client seminggu, closing client premi 1 jutaan per bulan. Anggap aja ini unit link supaya gampang hitungnya ya. Kalau saya closing 1 juta premi per bulan dan itu semua adalah premi asuransi dasar, berarti saya mendapatkan komisi yang besarnya 300.000, betul lah itu? Ya. Saya mendapatkan 300.000. Tapi saya ngitungnya nggak gitu waktu itu. Saya ngitung 1 juta premi itu sama dengan 12 juta apinya. Kalau di setahun kan 12 juta. Secara nggak langsung, saya udah siapin deposito. Yang mana deposito ini akan siap masuk ke rekening saya, besarnya juga 12 juta. Jadi kalau closing cuma dicicil. Cuma dicicil. Bulanan, ya. Kalau saya ngitung, saya harus kejar sampai 1 jutaan berapa. Waktu itu Cik Lili, di perusahaan tadi, saya nggak boleh closing bulanan. Saya hanya boleh closing tahunan. Yes, jadi, saya tahu dari yang inisial M itu kebanyakan memang disuruhnya tahunan. Closing 12 juta premi, saya tahu ini komisinya 3,6 juta. Saya tulis. Kalau saya bulan depan saya closing lagi, sama ya 3,6, nggak nambah karena tahunan. Maka saya harus tahu 1 bulan nggak boleh 12 juta. Kalau saya mau dapetin income 10 juta, berarti saya harus closing minimal 3 klien yang 12 juta premi setahun. Yep. Jadi memang semua harus dihitung dulu, harus tahu. Nah, tapi kan yang membuat saya semakin yakin adalah pada waktu saya lihat, ternyata perusahaan asuransi ini benar. Perusahaan asuransi ini bagus. Perusahaan asuransi itu kuat. Perusahaan asuransi kerjaannya untuk teman-teman agent insurance waktu itu, bagi saya teman-teman, itu mulia. Karena kita membantu orang lain. Bantu orang lain punya perlindungan kehidupan, perlindungan penghasilan. Saya cuma mikir simpel waktu itu. Bantu orang lain. Kerjaan mulia, enggak kalah sama dokter, pemuka agama, apalagi ini ya. Dokter, pemuka agama, apalagi. Banyak lah ya pokoknya. Direktur bank. Jadi saya simpel bahwa pekerjaan ini mulia.
kalau kita melihat sisi kerjaan ini mulia, membantu orang, maka teman-teman, kita akan bisa sukacita kerjanya. Oke ya, saya terusin sebentar ya. Hmm. Saya kerjain ini selama 7 tahun di perusahaan asuransi M, mulai saya tahun pertama, tahun kedua, teman-teman bayangin ya, dari saya ketemu orang pertama, ditolak, ketemu orang dua, selama 3 bulan, saya benar-benar tidak ada closingan. Itu membuat saya akhirnya berpikir kan tadi, bahwa kalau saya punya banyak pilihan, saya nggak bisa closing. Karena pikiran saya selalu mengatakan bahwa, nggak apa-apa lah, kalau nggak closing, toh kamu ya punya penghasilan. Nah, begitu saya tutup keran itu, maka manusia itu punya insting, mikirnya udah beda. Hmm. Saya harus bisa bantu orang lain. Orang lain kalau buka polis, berarti saya bantu dia. Jadi yang saya pikirkan, saya harus bantu orang seberapa banyak tiap bulan. Bukan saya mikir closing untuk dapat poin API-nya, tetapi bagaimana saya berlomba dengan waktu untuk bantu orang. Ya, singkat cerita, memang kan awal-awal nggak mudah. Ada klien yang saya prospek nggak closing, closingnya setelah tahu saya bertahan 6 bulan. Ada klien yang nggak closing, akhirnya closing setelah setahun. Bahkan ada yang 2 tahun, ada pula yang 3 tahun. Ini serius. Kenapa demikian? Saya sadar teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang masih agen baru terutama, ada nggak di sini agen? Campur aduk di sini, gado-gado banyak. Ya. Baru. Saya pernah di posisi teman-teman semua yang masih agen. Saya juga memposisikan diri saya sebagai klien. Begitu klien tahu saya masih baru, ada klien yang masih nunda. Mau lihat saya seberapa saya gigih, saya bertahan di industri. Makanya begitu dia tahu saya bertahan, ketemu lagi itu dia langsung ngomong gampang aja. Dia kasih budget, aturan, gitu aja. Dengan begitu gampangnya setelah itu. Di awal-awal tidak mudah. Memang ada perjuangan. Tapi saya menyempatkan diri teman-teman untuk baca semua. Baca apa mengenai produk knowledge-nya saya harus tahu. Beda dengan di Prudential. Di Prudential kita seminggu sekali ada acara. Kalau di agensi kita, Senin dan Sabtu ada acara. Saya dulu acara cuma sebulan sekali teman-teman. Jadi acaranya pada waktu meeting bulanan. Awal bulan saya pasti kumpul. Dengerin. Kepala cabang, kepala branch manajernya akan cerita, nunjukin rapot saya. Jadi yang rapotnya 0 itu saya udah duduk di belakang, saya udah menundukkan kepala gini, udah tidak tahu harus seperti apa muka saya ya. Jadi saya seperti itu terus selama 3 bulan itu kosong-kosong terus. Saya ngelihat kalau nama saya dikeluarin tapi tidak ada produksinya, teman-teman. Jadi ada pelajaran yang didapat di depan, yaitu di industri ini. Bukan cepet-cepetan teman-teman, tetapi ketahanan mental kita diuji. Mental kita bisa kuat kalau kita punya komunitas yang sehat. Namanya tadi komunikasi sehat ini ya. Mental. Iya. Jadi menurut saya, karena komunitas yang positif, vibe-nya dapat, maka kita bisa bertahan waktu itu. Dan akhirnya saya bisa pecah telur, perdana. Nanti kalau ada waktu kesempatan, saya bisa sharing. Kenapa? Seperti apa? Anda bisa bayangin. Itu prospek klien, dapat referensi, sudah jelas saya ketemu kliennya. Dibilang nggak ada. Padahal telepon ada. Oke, saya datang ke sana, dibilang nggak ada. Balik lagi, janjian lagi. Datang lagi kedua kali. Udah jelas janjian ada, saya masuk ke sana, orangnya bilang lagi sibuk. Yang bilang ya orangnya sendiri. Balik lagi, saya janjinya sibuk. Jadi semua orang intinya mengalami yang sama ya. Kalau kita mula-mula jadi agen jangan berkecil hati karena kadang-kadang kalau kita jadi nasabah pun kayak yang Bro Steven bilang, kadang-kadang orang agak, waduh ini agen serius apa enggak nih ya. Jangan nanti baru sebentar dia tinggalin gue repot nih. Kira-kira seperti itu ya. Jadi teman-teman jangan ditinggalin tuh prospeknya ya. Dia mau tahu kita punya resisten seperti apa nih. Silakan Bro. Oke, next teman-teman. Saya jalanin selama 7 tahun di perusahaan M. Baik itu saya sebagai second runner up top agent nasional, lalu saya menjadi top UM nasional berturut-turut 3 kali. Saya nggak bangga mestinya teman-teman. Jadi mungkin kalau di Prudential malah tahu semua ya. Kalau top unit manager 3 tahun
Berturut-turut itu maksudnya apa? Berarti kan nggak naik kelas, Cik Lili. Hmm. Di sana, saya nggak mau naik kelas, teman-teman. Karena saya tahu, semakin saya naik kelas, semakin berat saya cari nyari uangnya. Saya kan hitung. Jadi ketika saya dipaksa untuk naik branch manager, saya terlalu ribet untuk tidak mau. Sampai akhirnya, setelah 2 kali saya top unit manager nasional, saya dipanggil, diberitahu oleh VP-nya, Vice Presidennya, mengatakan bahwa, Pak Steven, Anda itu sudah posisinya harusnya di branch manager, ngapain di unit manager terus? Udahlah, jadi branch manager aja. Udah ya, nanti pokoknya tutup tahun ini branch manager aja. Dia bilang gitu. Saya Hmm. bilang, Pak, enggak lah. Sampai ketiga kali, kalau memang 3 kali baru saya mau naik. Dan akhirnya saya naik. Ya, karena apa? Karena saya sempat 3 kali. Di sana saya udah ngitung. Saya naik branch manager, top branch manager nasional, lalu naik ke district manager, saya top district manager nasional, lalu terakhir mendekati saya dapat sales director punya. Dalam 3 bulan saya sudah memenuhi syarat, dan saya juga sudah capai trip ke Hawaii dan Jepang waktu itu 2 tiket. Tetapi saya akhirnya memutuskan untuk saya pindah kapal. Nah, ini saya akan pindah ke nomor 2 ya. Hmm. Baik, saya join Prudential, teman-teman. Waktu itu saya mikir gini, teman-teman. Saya percepat ini. Saya kerja hampir kayak supermarket, 7-Eleven. Tahu maksudnya ya, kerja mulai jam 7 sampai malam. Tetapi saya bandingkan dengan kakak saya yang di Prudential. Kerja mulai, waktu itu kakak saya bekerjanya setengah hari. Kerjanya jam 3 sore sampai malam. Karena kakak saya masih terikat di sebuah perusahaan waktu itu. Income saya, yang konon katanya termasuk 3 besar di perusahaan M tersebut, Udah masih top tuh ya. separuh dari income kakak saya di Prudential. Hmm. Yang kerjanya separuh waktunya saya. Disitulah teman-teman, saya akhirnya sadar, nggak bisa. Mau sehebat apapun kita, tetapi kalau kendaraan kita tidak terbukti, kendaraan kita tidak teruji, bisa nganterin orang banyak sekali yang berhasil, punya income ratusan juta tiap bulan, maka kemungkinan untuk saya bawa orang-orang yang lain sukses pun pasti kecil. Sementara di Prudential, saya lihat banyak sekali, waktu itu belum banyak, waktu itu 600-an di Prudential. Saya dengar di Prudential 600-an orang yang income-nya udah ratusan juta per bulan. Maka saya cepat-cepat mengambil keputusan, saya harus keluar. Saya tidak bertanya kepada tim saya, mau ikut apa enggak, bukan itu. Saya ngobrol dengan beberapa leader saya mengatakan bahwa saya akan keluar, saya akan join di Prudential, saya akan resign. Kamu yang mau ikut, terserah, nggak ikut juga bebas. Itu yang saya lakukan. Jadi saya bukan tanya satu persatu apakah mereka mau ikut saya, tetapi saya pamitan. Saya izin, saya keluar. Karena saya melihat bahwa kendaraan saya nggak bakal bisa nganterin saya untuk meraih impian saya satu persatu. Jadi itu poin penting. Saya tidak melihat kendaraan saya ini bisa nganterin seperti itu. Saya join Prudential, saya memulai dari Prudential. Kalau saat ini enak teman-teman pakai Provos, tempo hari enggak. Tempo hari kita harus memulai semua pakai laptop, kita harus nge-print, saya harus bawa printer karena kita nggak ada kantor di Surabaya. Saya Pak Martin belum buka kantor di Surabaya. Maka saya harus cari tempat, kafe-kafe, yang mana kafenya itu saya bisa berhentiin mobil, saya turunin laptop, saya turunin kertas-kertas, printer, semua komplit. Setiap hari saya lakuin seperti itu. Saya melihat terlalu banyak sekali kesempatan kalau kita mau sukses di Prudential, teman-teman. Yang pertama, saya melihat bisnis ini bisa diwariskan, lalu saya lihat banyak sekali orang-orang yang berhasil. Ketika saya melihat banyak sekali orang-orang yang berhasil, saya sangat yakin bahwa saya bisa bawa orang banyak untuk berhasil. Itu yang saya lakuin, teman-teman, di bisnis Prudential ini. Dan saya lihat waktu itu Prudential belum ada seperti sekarang. Royalty generasi tidak ada. Waktu itu masih agency manager,
on agency manager. Jadi cuma ada AM AM 1. on AM. Masih AM on AM waktu saya join. Saya tapi ngelihat bahwa perusahaan ini luar biasa. Sistemnya tertata. Itu yang saya lihat, teman-teman. Ya. Sambil jalan, teman-teman, saya melihat sekali bahwa beberapa kemungkinan orang bisa sukses di Prudential itu kalau punya mindsetnya benar duluan. Jadi saya lihat tuh kalau mindset tidak benar, memang susah. Kenapa susah? Tadi, karena kita mikirnya selalu susah. Saya lihat peluang. Saya lihat peluang bahwa di Indonesia ini gede banget. Sekali penduduknya lahir setahun, bisa ngejar penduduknya Singapura. Otomatis peluang itu gede. Yang kedua, kalau kita punya aktivitas kita itu ada, maka saya percaya teman-teman, banyak hal bisa didapat. Saya mau mundur sebentar tadi ya. Kalau saya menghitung uang saya hilang, nggak dapat lagi dari perusahaan yang lama saya, maka saya tidak akan pernah keluar Lili dari perusahaan tersebut. Kenapa? Karena saya masuk 3 besar. Bukan nawari. Tim saya udah gede. Jadi kalau 100 juta itu pasti masuk. Yeah. Saya cuma mikir waktu itu, simple. Saya mau tuker-tukeran uang, teman-teman. Hari ini saya bolehlah nggak terima 100 juta. Bulan depan bolehlah nggak terima 100 juta. Tapi suatu hari, saya akan terima yang bunyinya miliaran per bulan. Itu yang saya pikirin waktu itu. Mikir cuma mau tukar uangnya aja. Kalau saya mikir kehilangan uangnya, saya nggak akan pindah-pindah ya. Nggak akan pernah pindah, serius. Karena sudah melihat visinya bahwa di sini lebih cepat percepatan ada. Betul. Ada percepatan penghasilan. Saya ngelihat banyak sekali orang. Tapi yang saya lihat tadi Cilili, banyak orang yang berhasil di perusahaan Prudential. Maka ketika saya lihat banyak orang yang berhasil, kemungkinan saya berhasil maupun teman-teman yang saya ajak nantinya join di Prudential, pasti probabilitasnya gede. Lebih besar. Yes. Jadi saya melihat dari mindset saya, ini ngena, perusahaannya oke. Tinggal dibenerin aktivitas saja. Jadi saya percaya waktu itu bahwa kakak saya mengatakan bahwa the law of large number, hukum bilangan besar itu jalan. Kalau banyak ketemu orang, kemungkinan untuk berhasilmu gede, besar. Berikutnya lagi apa? Ada agency system. Seperti sekarang teman-teman lihat di komunikasi sehat ini namanya agency system. Tempo hari saya nggak ada seperti itu. Saya harus berjuang sendiri, Cik Lili. Saya harus ngadain meeting sendiri. Kalau Sabtu saya kumpul sama-sama tim-tim saya di Starbucks. Setiap Sabtu saya kumpulin terus waktu saya sebelum di Prudential. Saya udah terbiasa Sabtu bekerja. Karena teman-teman yang lain saya tahu kalau Sabtu mereka libur. Jadi saya ya pasti menang aja. Jelas saya menang karena saya melakukan aktivitas sepi. Mereka Sabtu libur, saya Sabtu kumpulin tim sebelum di Prudential. Maka ketika saya pindah join di Prudential, saya tinggal memindah aktivitas yang udah betul, saya lakuin lagi. Dengan kedatangan Prudential, saya yakin banyak sekali teman-teman yang bisa dibuat sukses. Simple, ikuti aja agency system tadi. Jadi nggak perlu ya Cilili. Waktu saya join di Prudential, saya nggak pernah loh teman-teman absen ketika agency ada sistem. Misalkan ada Great Saturday, saya juga nggak pernah absen. Saya adu rajin waktu itu. Kenapa? Saya percaya bisnis ini tuh bukan cepet-cepetan. Siapa yang omsetnya besar, siapa grupnya yang banyak, tetapi siapa yang melihat masa depannya melalui bisnis ini dan melakukan terus aktivitas seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang sukses, maka saya percaya, teman-teman, kita juga bisa sukses. Jadi kalau kita lihat di sini, teman-teman, right mindset itu bisa percaya pada leaders. Bahkan di sini dikatakan bahwa percaya full kepada leader. Yang kedua adalah keyakinan tentang produk dan perusahaan. Ini penting, teman-teman. Ketika kita tidak percaya di produk kita, jangan diharap teman-teman bisa jualan. Ketika cinta dengan produknya Anda suka, Anda gampang sekali karena Anda nggak perlu berjualan. Menurut saya, teman-teman, kita cuma bercerita aja, simple. Percaya pada diri lalu ya. Kalau orang lain bisa, maka kita pasti bisa. Punya misi, tadi yang saya ngomong ya. Kita memberi, menerima. Karena kalau orang bayar asuransi, bayarnya ke perusahaan Prudential, bukan ke kita.
Kita terima komisi, bagi saya wajar. Kalau saya seorang pengusaha, saya pasti punya margin. Kalau agent insurance dapatnya komisi, cuma kata-katanya aja yang berbeda. Itu margin, ini komisi. Itu profit, ini komisi. Itu aja. Jadi mindsetnya udah harus betul dulu. Sehingga ketika ketemu klien, di mindset kita adalah kita akan memberi manfaat yang terbaik buat klien. Kalau mau closing big case juga harus berani buka angka besar tentunya ya. Jadi itu tergantung potensi klien kita. Jadi right mindset bagi saya ini sangat penting, mendasar sekali. Dengan memiliki right mindset, Anda sudah melakukan step pertama. Dan step kedua, teman-teman, aktivitas. Aktivitas ada dua, yang liquid maupun yang tidak liquid ya. Kalau yang liquid seperti ini, teman-teman, mulai prospek, rekrut, follow up, referensi, ini adalah aktivitas yang dapat kita lakukan langsung. Prospecting itu kita lakuin tiap hari. Saya tiap hari. Waktu itu di awal-awal join di Prudential, minimal 1 hari itu ketemu orang 5 sampai 7 orang. Baru saya terasa bekerja. Jam 7 pagi teman-teman, ketika saya mengawali industri ini di Prudential, jam 7 pagi saya udah harus ketemu orang. Jam 6 lebih saya udah harus keluar. Saya itu merasa malu. Kalau jam 6 lebih itu nggak keluar dari rumah. Saya takut nanti pintunya malah jepret saya gitu ya. Jadi saya itu harus ditabok pintu ya. Laki-laki nggak boleh kelamaan keluar dari rumah. Tapi kalau yang buat perempuan ya saya bisa maklum lah Cilili. Mungkin kalau perempuan harus enggak. Tapi bagi saya kalau laki-laki saya harus keluar lebih pagi. Ini namanya aktivitas produktif. Ya. Saya sangat takut sekali kalau saya nggak ngakuin apa-apa 1 hari. Karena bagi saya biaya jalan terus tiap hari. Teman-teman nggak gampang loh ya. Pada waktu saya memutuskan join di Prudential, pengeluaran saya terlanjur udah bunyinya hampir 60 juta rupiah per bulan. Mungkin 59 jutaan. Itu tidak mudah, teman-teman. Kenapa? Karena waktu saya join Prudential, kita pasti ketemu klien preminya bulanan. Kenapa kok preminya bulanan? Karena secara psikologi bagi saya, lebih gampang saya closing bulanan daripada tahunan. Beda dengan sekarang, produk tradisional. Begitu tahunan, ada kesempatan untuk orang hemat 1 bulan, betul ya? Unit link nggak seperti itu. Maka saya ambil yang bulanan. Ketemu klien, presentasinya yang bulanan. Kalau premi bulanan, Anda bisa bayangin teman-teman. Anda closing klien sebulan dapat 1,3 jutaan. Berapa komisinya? Kalau 1 jutaan komposisinya bukan 1 juta rupiah, tapi 700.000, komisinya cuma 200.000, teman-teman. Kalau saya closing 5 klien 1 jutaan, di awal-awal saya join, closing klien cuma 5, 1 jutaan pula, komposisinya 700.000, berarti 700.000 dikali 30%, 210.000. Dikali 5 klien, cuma 1 jutaan rupiah. Belum dipotong. Maka ketika kita hadapi bulan demi bulan itu, masih minus teman-teman. Bulan pertama minus hampir tetap 60 karena cuma 1,5 jutaan gitu ya. Saya masih ingat di bulan pertama saya income-nya 900.000 teman-teman. Itu Anda bisa bayangin dari income ratusan juta tiap bulan lalu ngerjain industri ini di Prudential terimanya cuma 900.000. Nggak bisa dipakai apa-apa. Bulan depan pun demikian. Ketika kita income-nya naik dari 1 juta naik menjadi 3 juta atau 2,5 juta waktu itu ya. Tetap minusnya hampir 60 teman-teman. Bulan ketiga pun demikian. Untung saya masih punya tabungan. Karena saya di industri asuransi, saya nabung waktu itu. Punya tabungan banyak. Saya bisa top agent nasional kan otomatis saya penjualan banyak. Top leaders nasional kan saya juga dapat tabungan banyak. Ini masih bisa membuat napas saya lebih panjang. Walaupun gampang teman-teman. Karena pada bulan-bulan tertentu tabungannya udah mulai terkikis. Itu orang kalau udah sore ya teman-teman. Saya udah sore itu udah nangis. Nangis pikirin bulan depan gimana ya nasibnya. Saya pikir terus. Misalkan ini di bulan ke-7 ya. Kan belum 100 juta per bulan teman-teman. Menurut standar di Prudential. Waktu itu kan 4-5 tahun kemudian baru punya income minimal 100 juta per bulan. Lah bagaimana dengan pengeluaran kita? Pernah terpikir nggak? Aduh, kok gua begini amat ya
udah terima 100, sekarang kok gue menyedihkan amat. Pernah nggak terpikir? Thank you, Lili. Thank you. Teman-teman masih on semua? Saya mau tahu dulu dong. Masih semangat? dong. Boleh tulis angka 1 yang on. Oke ya. Masih kok. Jangan-jangan udah 0 nih. Oke. Jadi gini. Mantap. On katanya. 1. Terima kasih. Lanjut. Jadi gini, wajar sebagai manusia kita bisa mengalami yang namanya down. Tetapi teman-teman, kalau kita sering bicara positif, maka kalau hal-hal seperti ini membuat kita down, kita malu loh. Jadi saya waktu itu sudah terjebak karena sering ngomong positif kepada teman-teman di kantor. Saya pasti malu kalau saya down, berhenti. Jadi tapi sempet down dan pernah nggak terbesit? Ini kan kita jujur-jujuran nih ya, jujur-jujuran, karena saya yakin kadang-kadang kita terbersit dan teman-teman juga mungkin mengalami, supaya teman-teman nggak melihat maksudnya kayaknya kok gue doang gitu ya. Steve, maaf nih, jujur-jujuran sama saya. Pernah terpikir gue bener nggak sih sebenarnya nih pindah ke sini gitu? Pernah terbersit nggak? Lili, tadi yang saya ngomong, saya tuh sempat mikir gila ya, saya yang di sana jadi golden boy, udah di anak emas kan, setiap tahun saya selalu top or top nasional. Sekarang di sini sampai seperti ini ya income-nya, karena saya harus mulai dari bawah lagi. Kalau saya bekerja ikut orang, atau saya seorang pengusaha, saya join di Prudential, mungkin nggak ada masalah. Tetapi ketika saya punya background di asuransi, join di asuransi, pasti penghasilannya 0. Saya cuma bisa nangis, Cik Lili, nangis, pikir gitu loh. Gila ya, masa seperti ini aja nasib saya? Saya udah terlanjur keluar. Banyak orang nunggu saya, mereka lihat saya berhasil, atau enggak, itu yang ditunggu orang-orang. Saya percaya. Karena kan yang dulu kalau sorry aja ya, kalau saya melihat prestasi itu saya rasa lewat aja semua orang tahu Stephen. Betul nggak? Iya, karena kita ya memang kita diberkati ya. Apalagi di situ orangnya kan nggak banyak-banyak amat gitu loh. Begitu lewat, oh Stephen nih gitu ya. Beda kalau di ribuan, kayak ratusan ribu gitu kan. Kadang-kadang kita juga nggak kelihatan Stephen di mana gitu loh. Iya. Yang membuat saya ingat ada orang-orang yang menunggu saya. Mungkin mereka mau lihat saya berhasil apa enggak. Karena begitu Prudential, sempat ada tim saya itu enggak bisa keluar karena mereka dikata-katain. Kamu jangan ikut Stephen mah di mana aja dia bisa berhasil. Coba kamu pikir aja dirimu. Teman-teman, itu membuat saya merasa dorongan buat saya. Saya harus berhasil. Karena banyak orang menanti saya. Kalau saya berhasil, maka saya bisa tarik orang lain lagi. Kalau saya nggak berhasil, nanti ada orang-orang yang kecewa. Ada orang yang juga seneng ngelihat saya akhirnya, akhirnya nggak berhasil kan. Jadi saya waktu itu cuma punya satu pilihan. Jangan sampai jadi enyean gitu kan. Iya, itu kalau bahasa Inggrisnya enyean ya. Jadi saya hanya boleh punya satu pilihan, saya harus berhasil. Kalau saya dikasih 2 pilihan ya saya tetap pilih berhasil atau berhasil. Iya. Ya, oke teman-teman. Jadi prospek, rekrut, follow up, referensi ini adalah aktivitas yang bisa kita lakukan sendiri sehari-hari. Lakukan prospek, rekrut, lalu follow up lain yang tidak di closing hari ini, karena ini bisnis follow up menurut saya. Hari ini tidak closing, maka bisa jadi kalau pertemuan ke-5 dan ke-6 itu bisa closing. Dan kita sering seperti itu teman-teman ya. Lalu minta referensi, cuma itu doang teman-teman. Kalau kita ngelakuin seperti itu, maka itu dahsyat. Nah, ini adalah aktivitas yang tidak liquid. Kita bisa minta list nama, tulis list nama, lalu kita mengkategorikan daerah mana ini, Surabaya Barat, Surabaya Timur, Utara, Selatan, ini termasuk yang usaha, karyawan, lalu kita bikin janji temu, dan seterusnya teman-teman ya. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan yang memang tidak langsung
bisa menghasilkan klien, no? Tetapi paling enggak, ini termasuk aktivitas. Jadi kita harus bagi-bagi pekerjaan kita, ya. Saya akan langsung lagi. Ini adalah step ketiga, follow the agency system. Jadi kalau teman-teman ikuti aja support system yang udah dibuat di agency. Mulai dari bisnis stock seperti apa. Kalau kita namanya Green Saturday, kalau Sabtu ada grow system, ada Green Saturday, ada MSC Monday kalau Senin, ada meet up bersama para leaders, dan seterusnya. Jadi cuma simple. Sebenarnya simple. Saya nggak pernah mau bolos di setiap kali acara agency system. Even saya sakit mata, kan tinggal saya pakai kacamata. Itu saya lakuin terus. Nah, teman-teman, ini saya coba rangkum beberapa bagian, yaitu sebenarnya simpel. Kalau kita mau selling pun ada prosesnya, mulai dari nggak tahu, sampai tahu, lalu kliennya menjadi tertarik, kemudian kliennya mempertimbangkan, dan akhirnya ketika kliennya mengatakan iya, oke, gitu. Kita sudah touch the pain, maka klien kan bisa say yes. Jadi sebenarnya simple. Sekarang sesi ini kan bukan saya sesi mengajar untuk sesi closing klien. Saya percaya di sini banyak teman-teman yang luar biasa. Sesi saya hari ini kan topiknya untuk berbagi ya. Bagaimana saya bisa bertahan di bisnis ini, bisa berhasil. Ini teman-teman. Bagaimana kita bisa run the business? Step pertama yaitu pelajari bisnisnya bagi saya ya. Langsung saya aja ya. Yang kedua bagi saya buat goal setting. Jadi buat agen penting sekali goal setting. Karena dengan goal setting akhirnya kita punya kepastian tujuan. Dengan punya kepastian tujuan, Cik Lili, kita akan punya kualitas baru yang namanya keyakinan. Karena kita yakin, akhirnya kita sabar. Ketika belum berhasil, sabar. Ketika masih di proses, prospek klien belum closing, kita sabar. Jadi saya ngomong pada teman-teman, kenapa orang nggak sabar? Karena nggak yakin. Kenapa nggak yakin? Nggak punya kejelasan tujuan. Goal settingnya nggak pernah jelas. Padahal itu sangat penting. Menurut saya ya, itu bagian penting. Yang ketiga adalah lakukan aktivitas. Itu nggak bisa dipungkiri lagi. Percuma kita membuat strategi yang bagus, tapi nggak punya aktivitas. Setelah kita aktivitas, ya jelas. Kita fokus kepada aktivitas kita. Dan yang keempat, yang keempat adalah kita repeat dan kemudian introspeksi. Jadi kalau nggak closing, ya ketemu lagi sama leaders ya. Konsultasi dengan leaders. Jadi buat teman-teman, bisnis ini diperlukan Anda ada komunikasi dengan leaders. Kalau udah leaders, nggak ada salahnya dong. Tetap kita diskusi lagi dengan leader kita. Tanya leader kita. Komunikasi itu penting buat saya ya. Karena kita ini manusia masih perlu dicas. Karena manusia itu makhluk mental. Kalau mentalnya down terus, karena nggak punya komunitas yang bagus, lama-lama akan hilang di bisnis ini. Saya sudah ngeliat banyak sekali saya di Prudential, karena di Prudential saya udah hampir 13 tahun jadi sekarang. Memang saya belum teman-teman di sini. Tetapi dengan 13 tahun, saya sudah ngeliat. Bukan adu cepat. Tetapi teman-teman punya vibe yang positif, punya environment yang oke. Itu membuat Komunitas yang sehat perlu ya. Punya komunitas yang sehat, akhirnya komunikasinya sehat, ya. Oke. Ini semua saya bilang is all about the school of life. Kalau kita ngomong di sini Pak, ini adalah sekolah kehidupan. Kalau saya dulu ketemu murid-murid les, ngajar murid les saya itu sekolah di kampus pendidikan akademis. Ngajarin murid saya supaya dapat nilai bagus, rapotnya bagus, IPK-nya bagus. Tetapi di dalam kampus kehidupan, saya bisa membuat orang lain bisa hidup berdampak positif bagi orang lain, itu yang penting. Ya, oke teman-teman. Nah, teman-teman, ini peluangnya. Saya nggak tahu apakah di sini ada agen baru. Kalaupun ada agen baru, mungkin teman-teman bisa lihat. Simple. Sebenarnya produk kita itu simple. Bisnis kita, produknya yaitu life insurance, teman-teman. Ini, teman-teman kalau lihat, asuransi itu sebagai warisan zaman now. Makin banyak orang sadar tentang asuransi. Untuk apa? Untuk warisan dan bisa menjadi lipat gandakan aset. Zaman now, asuransi itu dapat melipat gandakan aset dan warisan. Kalau orang dulu, warisan 40 miliar dalam bentuk deposito. Kalau sekarang enggak. Kita mau siapin 40 miliar, kita nggak perlu keluarin uang 40 miliar, tergantung usia. Kalau usia muda,
mungkin cuma 10% sampai 15%. Dari Mungkin nggak 40, sampai malah. malah nggak sampai kalau muda lagi, itu namanya muda lagi Ya, berarti ya. Umur ya. mungkin di bawah 30 tahun ya. Artinya begitu lunas pun nggak sampai seperti itu. Nggak sejumlah 10 atau 15% tadi. Ya. Jadi lewat asuransi, untuk dapatkan warisan ini ya, aset senilai 40M, kita hanya perlu setor premi totalnya 4M. Kira-kira seperti itu. Itu pun bisa dicicil dengan 800 jutaan per tahun. Dan bisa dibuat bulanan lagi. Jadi saya ngomong, kalau proyeknya seperti ini, kurang apa? Ini sama aja kita cukup titip uang. 5 atau 10 tahun. Tapi dana warisan standby sampai usia 99 tahun. Teman-teman, saya rasa saya nggak perlu baca lah. Ini kan adalah produk pewarisan. Teman-teman bisa capture lah yang seperti ini. Ya. Saya buat topiknya ini. Ini cuma produk yang saya rasa bahwa produk ini pasti laku. Kenapa? Karena orang setelah pandemik, saya percaya bahwa setelah pandemik, orang semakin aware tentang asuransi. Kecuali orang-orang nekat ya, Cilili. Kalau nekat ini gini loh. Keluar dari rumah nggak punya asuransi, nggak apa-apa. Ya kita harus bisa apa ya, kalau orang Jawa bilangnya legowo. Ngapain kita pusing ya? Masih banyak orang lain yang mau buka polis asuransi ya. Oke. Ini jawab menurut saya ya. Menurut saya orang-orang yang very simple. Kalau kita bisa ambil tanggung jawab aja. Kalau prospek klien, anggap aja premi sejutaan per bulan. Kalau premi sejutaan per bulan, berarti setahun 12 juta. Betul ya? Setahun 12 juta. Kalau saya bisa bantu orang selama setahun 16 orang aja, premi sejutaan, saya udah kumpulin api sebesar 200 juta. Kalau saya ini agen. Dan kabar gembiranya adalah, kalau saya itu bisa ambil tanggung jawab seperti itu, jangan heran teman-teman. Kita akan ketemu orang yang bisa seperti kita. Atau paling enggak, di jumlah orang-orang ini pun bisa seperti kita. Dan hebatnya lagi apa? Enggak harus sama kan, di Prudential. Enggak harus semua 50. Ada yang 100, ada yang 30, ada yang 10, ada yang 5, bebas saja. Banyak 400 juta. Padahal Prudential hanya mensyaratkan cuma 300. Jadi saya lihat, ini sebenarnya opportunity. Kalaupun saya bisa 200 juta API, tapi di jumlah semua nggak 400, cuma 300, toh saya juga naik kelas menjadi AAD. Itu saya pikir bahwa untuk sukses di Prudential, sebenarnya simpel, tanggung jawab. Lalu pada waktu sudah naik kelas, menjadi seorang AAD gimana? Sama aja. Sebagai seorang AAD tugasnya simpel, cuman mengulang lagi. Kalau tahun lalu bisa, tahun depannya pasti bisa. Saya sering ngomong kepada calon-calon partner saya, waktu saya sebelum join di Prudential pun sama persis. Saya selalu ngomong, kalau tahun ini kita bisa, maka kesempatan tahun depan pasti lebih bisa. Kenapa? Yang pertama, orang semakin banyak tahu tentang kita. Yang kedua, caranya kita udah beda. Kita udah punya dapat banyak referensi juga. Jadi begitu banyak kemudahan tahun depannya. Artinya, kalau disuruh ngulang aja, pasti bisa. Maka tahun depan, ketika sudah naik jadi AAD, tugasnya apa? Mengulang. Jadi CL ini leader sudah jadi AAD, tugasnya mengulang. Dan menemukan dua partner yang bisa seperti kita. Bisa ambil tanggung jawab seperti kita. Tahun lalu kita bisa bawa 400, ini juga bisa seperti itu, teman-teman. Tugas kita kan seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti 1,2 miliar rupiah. Padahal di Prudential naik menjadi agency director, kan enggak seperti ini. Cuma 900. Artinya kalau di bawah ini pun masih capai. Itu yang saya lihat bahwa kita punya harapan banyak loh untuk mau berhasil itu. Tugas kita tiap tahun tinggal melakukan hal yang sama diulang-ulang dan membantu dua orang untuk naik kelas. Itu kalau saya masih posisinya AAD atau agen. Kalau ada AAD ada masih ya. Kalau ada AAD, Anda tinggal hitung strategi. Mau berapa banyak Anda bantu orang promosi. Kalau Anda mau bantu orang 3 orang untuk promosi, maka sebenarnya Anda dapat 3 orang itu 3 kali 300. Maka Anda dapat 900 juta API. Jadi apa? Mindset kita harus melihat kemasuk akalan, teman-teman. Kalau kita melihat itu masuk akal, maka kita ngerjanya pasti sukacita. Kita pasti semangat. Itu yang saya lihat, teman-teman ya. Oke, next. Kalau naik jadi leader, buat apa Pak Steven ini loh? Di Prudential luar biasa sekali. Tadi saya masih ketemu calon partner. Sebelum kita bicara di sini, saya jam 4 masih ketemu orang di mall. Ketemu calon partner. Ketika kita ngomong tentang ini, bahwa kalau kita naik menjadi seorang associate agency director, maka saya punya kesempatan dapat overriding yang besarnya sebesar 100%, yaitu
70% tahun pertama dan 30% tahun kedua. Tentunya 70% buat teman-teman AD tahu toh, term and kondisinya juga mudah, yaitu apa? Tiap 3 bulan 150 juta API. AD pun demikian. Jadi ini kejadian tadi sore si Lili. Ini agent asuransi lain. Dia dengar seperti ini, dia gini. Loh bro, emangnya dulu berapa di Prudential tahun lalu? Tahun lalu Prudential seorang AD, agency director, dia dapatnya cuma 110%, 70 plus 40. Tahun ini udah berubah, dahsyat Prudential. Bro. Oh jadi yang ekstra ininya dikasih lihat ya, Itu ekstra OR-nya ya. Kita punya kesempatan untuk dapetin seperti itu. Jadi apa? Kita melihat, oh beda ya. Udah mulai mikir-mikir teman-teman. Teman-teman kita di sebuah perusahaan yang tepat, dahsyat, kita harus pede. Kalau kita pede, dahsyat. Tadi kalau Anda jualan dapat komisi, itu kita anggap kita dapat kantong kiri teman-teman. Tetapi kalau kita itu mulai ngerekrut orang, sudah jadi AAD, terus jadi AD, teman-teman mulai dapat kantong kanan yang warna biru ya. Warna biru itu kantong kanannya. Kalau yang warna merah kantong kiri. Warna kantong kiri didapat dari komisi, kantong kanan dari overriding. Kalau Anda sebagai AAD atau AD, Anda berhak mendapat yang kantong kanan. Tetapi kalau Anda membangun royalti, merekrut, Anda menjadikan orang, membantu orang, meng-create agency director, cetak AD, maka Anda akan dapat yang disebut kantong Doraemon, yaitu kantong tengah. Ini kantong ajaib. Saya selalu melihat hal-hal seperti ini. Melihat big-nya. Bikin ini akhir dari sini itu apa? Bukan sekedar cuma menjual asuransi aja melulu. Bukan dapat overriding tadi yang warna ini. Kalau tadi teman-teman lihat, saya udah nggak ngeliat ini. Yang kita lihat sekarang, kita bisa mempunyai grup bisnis yang lebih besar, yaitu kita create para AD. Kalau kita create para AD, tentu beda. Duitnya beda. Ya, nih teman-teman. Tadi topiknya kan ngomong mengenai the power of vision. Bagi saya, visi itu penting. Awalnya kita di MRT mempunyai visi, yaitu menciptakan 5.000 agency leaders yang berkualitas, yang bertumbuh kembang bersama dalam kasih. Seiring dengan waktu, saya melihat hal itu semakin nyata, teman-teman. Saya mikir, wah, biarlah itu terlewati oleh waktu, katanya ya. Jadi dari waktu kita bisa melatih semua, maka kita mulai mikir, apa ya, apalagi ya. Saya ingin hidup itu menjadi bermakna, berdampak positif bagi banyak orang. Diberkati menjadi saluran berkat buat orang lain. Ya tentunya secara teknis dengan mencetak agency leaders, teman-teman. Mencetak adik-adik tadi. Jadi bukan mikir untuk kita, Cik Lili. Kalau kita mikir untuk orang lain berhasil, pasti bisnis ini akan kita lakukan dengan sukacita. Beda. Jadi apa? Bagi saya, visi itu sangat penting sekali. Karena kalau visi ini berarti tahu kita mau kemana tujuan kita. Jadi kita nggak boleh melihat dengan memang untuk misi yang kita jalanin itu jangka pendek, tapi kita harus punya visi yang lebih jauh, lebih big picture-nya ya, supaya ada flow-nya gitu ya. Lalu kalau tadi teman-teman ingat di topik saya, the power of vision and hope. Kenapa kok saya ngomong kita harus punya harapan? Karena saya percaya teman-teman, ini adalah beberapa data. Alfred Adler, seorang psikolog dan psikiater, beliau mengatakan bahwa harapan adalah kualitas dasar dari semua perubahan. Jadi kalau mau berubah, intinya gitu ya, mau berubah kita harus punya harapan dulu. Teman-teman harus tahu harapan Anda itu apa, di Prudential itu mau ngapain. Saya selalu cerita berulang-ulang kepada tim saya, leaders, apa sih harapanmu join di Prudential? Kita bangkitkan lagi teman-teman, harapannya apa? Saya berharap teman-teman, melalui sesi malam ini, teman-teman mulai ingat lagi, cinta mula-mulanya. Waktu join di Prudential tuh, waktu itu mau ngapain tuh? Apa yang mau dirubah? Ingat enggak? Maksudnya cinta mula-mula gitu. Kalau orang punya cinta mula-mula, pasti beda, Cik Lili. Semangatnya lebih.
Jadi ini kita bagi. Ibaratnya ketemu cewek cinta pertama, mula-mula lu suka sama dia apanya sih gitu ya? Jadi kita bagi ngapain ya waktu awal-awal teman-teman join di Prudential, ya. Next, John Maxwell, Bapak leadership. Beliau mengatakan bahwa jika ada harapan di masa depan, maka akan ada kekuatan di masa sekarang. Saya ngomong seperti ini, artinya kalau kita punya harapan, kita punya pengharapan untuk masa depan ya, pengharapan untuk masa depan, maka hari ini kita akan semangatnya lebih. Kenapa banyak orang yang loyo? Karena mereka tidak punya pengharapan apa-apa. Teman-teman, kalau Anda lihat di bisnis Prudential, tadi bisnis Prudential, waktu saya tinggalin perusahaan saya yang sebelumnya, perusahaan M, lalu saya join di Prudential. Karena saya kerja begitu keras waktu itu, teman-teman. Ini puji syukur ya, pada Tuhan. Mudah-mudahan ini bisa, bisa memberi motivasi buat teman-teman. Saya ini bersyukur banget, Lili. Karena itu tahun ke, bulannya ganti pas 12 bulan persis. Saya itu masuk, saya lihat 106 juta. Saya lihat di PPH 200-nya. Baru terasa, wow. Bulan pertama, bulan kedua, 3, 4, nggak ada terasa sama sekali. Tapi saya lakuin terus. Teman-teman. Jadi kalau kita lakuin terus, percayalah, nggak ada yang nggak mungkin. Nyampe juga akhirnya ya. Cuma ratusan juta aja udah tinggal langsung, Cililin. Ya. Jadi kenapa? Karena saya punya pengharapan, maka semangat saya itu lebih tiap harinya. Yes. Saya kepingin ngajak teman-teman semua, mengencourage teman-teman semua. Teman-teman, ayo, bangkit lagi, impian Anda, goal Anda, maka kita punya semangat lebih tahun ini, tahun depan lagi, 4-5 tahun ke depan. Nggak terasa. Kenapa nggak terasa? Saya percaya bahwa kalau ini Desember, tahun ini nutup Desember, teman-teman, nggak terasa loh. Yeah. Kita waktu pandemi itu 2020, 2021, 2022, tahun ini 2023. Berarti 4 tahun. Artinya, kalaupun kita harus melakukan lagi hal yang dahsyat 4-5 tahun, nggak terasa kok. Itu pasti terlewati semua. Ya. Oke. Next. Bahkan ada yang mengatakan seperti ini. Beri seseorang harapan. Dan kemudian hal-hal luar biasa terjadi. Saya percaya itu kok. Contoh paling gampang. Kalau ada ibu-ibu sedang terbaring di rumah sakit, dokter mengatakan pada ibu tersebut, Bu, waktu Anda ini kayaknya tinggal 3 bulan. Ibu makan yang enak-enak aja. Teman-teman, kira-kira ibu itu bisa bertahan 3 bulan atau kurang? Makan yang enak jadi nggak enak itu. Cepat mati lah malah. Atau dibalik sekarang. Dokternya tahu 3 bulan, tapi dokter bilang sama ibunya, Bu, ini kalau ibu makan makanan yang bergizi, ibu ini vitamin diminum teratur, semua terapi dilakukan teratur, kita lihat ibu punya harapan besar untuk sembuh. Bisa nggak dia bertahan 3 bulan atau bahkan lebih? Bisa lebih. Simple. Saya jadi percaya bahwa kasih harapan maka hal-hal luar biasa terjadi. Hari ini gitu. Kalau teman-teman semua punya harapan, wah saya harus punya income minimal 100 juta per bulan. Oh saya minimal harus punya 200. Oh saya minimal harus 300. Untuk apa? Kita udah buat list. Kalau saya bisa 300 juta per bulan, saya akan pakai seperti ini untuk apa? A, B, C, D. Itu namanya harapan. Kalau kita punya harapan-harapan seperti itu, maka saya percaya hal-hal luar biasa pun akan terjadi, teman-teman. Ya, next. Amin. Ya, bahkan seorang juara adalah pemimpi yang tidak pernah menyerah. Katanya seperti itu. Jadi juara itu adalah pemimpi yang nggak pernah nyerah. Yep. Apapun itu ya. Jadi dalam perjalanan, ketika kita mungkin sedang mengalami hambatan, kita masih ingat goal impian kita jauh lebih besar. Maka kita akan terus cari solusi, Lili. Seperti itu kurang lebih ya. Terus, bahkan hidup itu harus punya target, goals. Jika tidak punya target atau goal yang besar, kita nggak punya kekuatan untuk mengubah hidup ini. Katanya gini, jangan enggan untuk mandi keringat di usia mudamu, agar kelak tidak mandi air mata di usia senjamu. Jadi saya itu gini, hal-hal seperti ini saya ingat terus. Jangan iri dengan panen orang-orang yang sukses. Irilah pada tetesan air mata mereka yang saat menanam waktu mereka susah itu seperti apa. Jadi lihat orang itu dalam kondisi enaknya aja, teman-teman. Tahu nggak bagaimana waktu saya di awal-awal memutuskan join di Prudential, tiap sore kurang lebih jam 5, jam 6 itu saya pasti nangis. Tapi ketika saya nangisnya nggak saya bawa pulang, Cilili.
Kalau saya bawa pulang ke rumah saya, istri Hmm. saya nggak tahu perjuangan saya, nggak tahu apa ya, bisnis plannya Bu Rizal lebih dahsyat. Paling dia Hmm. ngomong seperti nantinya, ngapain kamu pindah ke Prudential, udah enak-enak, ngerti ya teman-teman ya? Ya. Membuat kita merasa nggak boleh bawa nggak enaknya ke rumah. Nangis cukup kita sendiri yang tahu. Ya. Bahkan saya nggak mau tahu, kakak saya tahu kalau saya nangis. Kenapa? Karena saya join di Prudential atas permintaan saya sendiri, bukan karena saya ditarik-tarik ya. Nih teman-teman. Jadi apa? Untuk memulai memang membutuhkan komitmen. Ketika saya join di Prudential, saya udah komitmen, saya harus berhasil. Saya sedang tukar-tukaran uang. Kalau hari ini saya nggak dapat yang namanya ratusan juta tadi, saya mau dapat yang miliaran. Saya yakin itu. Dan ini tinggal membutuhkan apa sih? Tinggal konsistensi aja. Kalau saya udah komit, lalu tinggal dikonsisten aja, dilakuin terus, pasti ada hasil. Saya percaya itu. Kalaupun belum gimana? Coba lagi. Kadang-kadang kita tuh menyerah terlalu cepat. Makanya apa teman-teman? Ketika kita setia akan hal-hal yang kecil, maka percayalah teman-teman, hal-hal besar pun akan ditambahkan kepada kita. Itu. Amin. Nah ini saya tinggal beberapa slide. Nanti setelah itu boleh kita tanya jawab. Masih ada waktu kan? Ya. Berjuang itu memang awalnya susah, Cik Lili. Tapi tahun demi tahun malah makin lama makin mudah. Ya. Tidak berjuang adalah setiap hari memang mudah. Tapi tahun demi tahun makin lama akan makin susah. Banyak orang itu udah hidupnya, maaf ya, belum enak. Tetapi menghadapi beberapa goncangan aja udah nyerah. Saya udah melewati tetesan air mata yang tiap hari saya lakukan waktu saya awal-awal join Prudential. Tahun-tahun pertama itu tahun dahsyat. Tiap hari mikirin, nangis, hanya mikirin nih, bulan depan bakal makan apa. Seperti apa. Saya harus berhasil. Itu aja. Jadi saya percaya teman-teman. Memang susah di awal. Menantang. Tetapi menariknya teman-teman. Kalau kita lakukan terus ini, lama-lama akan makin mudah, makin mudah, makin mudah. Asal kita nggak boleh, apa ya, banyak saya lihat agen-agen asuransi itu kayak pekerja borongan. Hari ini ketemu orang, besok 3, setelah itu libur seminggu. Itu nggak akan membuat Anda jam terbangnya naik. Tidak konsisten. Kita nggak boleh hari kedua lagi, hari ke-30 kita udah ketemu hampir 100 orang. Tentunya cara kita ngomong, caranya kita closing klien pasti beda. Pasti beda. Ya. Ini teman-teman. Orang yang takut susah, katanya akan susah seumur hidupnya. Ya. Sementara mereka yang berjuang sejak awal tahun, seperti sekarang ini teman-teman ya, untuk memenangkan sebuah kehidupan. Ini kecepatan mah. Orang yang takut susah akan susah seumur hidupnya. Orang yang tidak takut susah, maksudnya hanya susah sesaat. Mereka berjuang sejak awal tahun untuk memenangkan sebuah kehidupan. Itu pasti menuai berkat yang luar biasa, teman-teman. Teman-teman semua. Jika seseorang mempunyai visi yang jelas, ini yang penting teman-teman ya. Kalau kita mempunyai visi yang jelas, tujuan hidup yang jelas, dan mempunyai pengharapan atas visi kita tersebut, maka tidak ada satu orang pun atau tidak ada satu alasan pun yang bisa menghentikan kita. Makanya saya percaya bahwa kalau teman-teman dibungkus dulu dengan visi yang kuat, ada harapan di situ, maka tidak ada alasan yang bisa nyetop kita. Cili. Saya itu dulu, Ci. Wow, teman-teman, saya harap ya dengan apa yang kita dengar hari ini kita bertambah kuat ya. Pada dasarnya itu tadi yang kata-kata terakhir yang dibaca, ada beberapa slide tadi terakhir itu, saya merasa gini, teman-teman tinggal pilih aja mau yang gampang sekarang tapi susahnya nanti, atau mau susah sekarang gampangnya nanti. Tinggal pilihan sebenarnya ya. Tapi dengan kita melakukan terus sudah pasti kita lebih apa ya, skillnya pasti bertambah. Yang tadinya ngomongnya mungkin nggak lancar pasti lebih lancar gitu ya. Kita ketemu objection banyak,
pasti lebih pintar untuk handling objection. Saya yakin itu, ya. Ini teman-teman ada yang mau bertanya? Kita masih punya waktu sedikit, ya 15 menit, 10 menit. Ada yang mau tanya? Boleh tulis di chat. Oh, ini tadi saya lihat di sini ada yang tanya. Steven, katanya keluar jam 7 itu sebenarnya langsung ketemu prospek atau canvassing? Yes, oke. Ada yang Udah. tanya. Saya jawab Ya. langsung ya. Ya, ada yang Teman-teman, penasaran mau tahu. saya dulu nggak pernah berpikir bahwa kalau prospek jam 7 itu apakah ada orangnya. Tetapi saya percaya ketika saya ikut kelas-kelas bahwa keluarlah dari rumahmu. Pasti ada yang kamu kerjain. Jadi waktu itu gini, Ci Lili. Nah, saya keluar dari rumah. Lalu saya mikir, siapa yang saya temuin? Kalau saya nggak punya janji temu, maka kalau di Surabaya waktu itu ya, tahun 2010 saya join Prudential, saya pasti berhenti di McDonald. Karena McDonald bukanya 24 jam. Tetapi kan saya juga punya janji temu, yang mana saya ketemu dengan klien-klien yang pemilik usaha. Kenapa kok pemilik usaha? Kalau pemilik usaha ini usahanya udah running, biasanya berangkatnya nggak mungkin pagi. Agak siangan. Jam 10, setengah 11, karena bisnis sudah running. Jadi saya ketemu lagi orang itu, ketemu pengusaha-pengusaha tadi. Udah ketemu. Kalau sampai nggak bisa ketemu seperti itu, maka saya memutuskan untuk saya berhenti, stop sejenak. Saya bisa tadi berhenti di McDonald. Kalau sekarang mah gampang banget. Begitu banyak kafe yang bisa buka pagi jam 7. Saya pasti berhenti di sana. Untuk apa? Saya bisa pakai buka phone book, saya telepon calon klien, telepon calon partner. Pasti beda. Kalau saya lakukan di rumah. Kalau di rumah saya bisa pakai celana pendek, bisa pakai kaos. Tentunya saya nggak punya niatan untuk ketemu orang. Cuman buat janji-janji aja, santai, apalagi kalau di luar enggak, saya nggak punya pilihan. Saya harus duduk seperti ini, saya telepon-telepon untuk ketemu orang langsung. Mau nggak mau harus ketemu orang. Pasti beda. Dari jam 7 pagi kita keluar, bisa jadi kita akan passing, Lili. Oke. Passing, Yang penting pokoknya kalau kita dengan aktivitas sudah tentukan jam berapa, jangan di rumah, keluar aja dari rumah. Tapi keluar dari rumah jangan berpikir bahwa gue bukan kemana juga, tapi mungkin siapa yang saya mau ketemu. Itu nomor satu yang harus diisi di otaknya ya. Jadi kalau tadi Steven bilang dia mampir ke McDonald pun tetap dia duduk, tetap di otaknya ada saya mau ketemu siapa dan saya harus ketemu. Kira-kira gitu kali ya, Steve. Kalau paling gampang-gampang aja teman-teman. Sambil kita buka-buka phone book, kita juga bisa ngelihat orang-orang di McDonald itu. Biasanya ibu-ibu yang ngantarin anaknya sekolah, nunggu anaknya sekolah. Ya, sebenarnya kalau kita mau cari duit di Indonesia ini begitu gampang karena penduduknya begitu banyak. Nggak mungkin pagi hari semua tempat makan sepi, nggak mungkin. Apalagi kita juga bisa membuat appointment. Yaitu apa? Punya agenda kerja. Kalau kita punya agenda kerja, kita tahu kok besok Rebo saya harus ngapain jam 9, jam 11 saya harus ngapain, jam 1 harus ngapain, jam 4 ngapain, bahkan Jumat harus tahu. Jadi bagi saya, kerja itu harus punya planning. Kita telepon hari ini tentunya bukan temuan hari ini, kecuali hari ini bisa ketemu. Kita sudah kosong. Tapi kalau enggak, kita bisa isi untuk yang besok, lusa, minggu depan sudah kita isi itu, teman-teman. Jadi membuat planning dalam keseharian kita tuh sangat penting. Artinya kalau misalnya sampai terjeleknya nggak punya appointment pun, yang tadi Steven bilang, duduk di situ aja kita nengok kiri, kanan, depan, belakang, sekalian di atas bawah gitu ya, itu orang semua gitu ya. Tinggal kita mau melakukan apa enggak. Akhirnya kita beraktivitas, Lili. Betul. Ketika kita keluar dari rumah, kita melakukan suatu upaya. Tapi kalau kita di rumah, lupakan sukses. Tidak mungkin kamu di rumah. Atau di rumah sambil nyantai-nyantai itu banyak distraction bagi saya loh ya. Iya. Kita mau meraih sesuatu, teman-teman. Memang ada yang dikorbankan.
Bukan berarti kita mengorbankan keluarga, bukan. Kita mengorbankan waktu. Toh kalau kita bekerja ikut orang, sama kan, kita juga harus keluar dari rumah. Betul. Kalau kita jadi pengusaha pun, kita juga harus keluar dari rumah. Bagi saya itu prinsip seorang pebisnis pun beda. Kalau saya baru buka usaha, Cilili, ini mungkin saya bisa tambah. Ya. Saya baru buka usaha, tentunya karena ini usaha saya masih baru, saya akan lebih aware, datang lebih pagi, mungkin saya pulang lebih malam dari pegawai. Kenapa? Karena saya mau bisnis saya ini lancar. Saya mau bisnis saya ini berhasil. Saya harus tahu seluk-beluknya seperti apa. Saya harus datang lebih pagi. Karena awal-awal beda kalau bisnis kita udah running well. Kalau bisnis running well, kita sudah punya grup gede di Prudential, Anda mau mengurangi waktu Anda pagi, Anda mau mengalokasikan waktu untuk keluarga lebih banyak, itu memang pilihan. Anda lebih fleksibel, teman-teman. Tetapi kalau awal-awal, memang ada yang dibayar, Cilili. Tapi bayarnya kan nggak pakai uang. Betul. Betul. Oke. Ini ada yang mau tanya lagi. Caranya menjaga semangat saat menghadapi rejection bagaimana ya, katanya. Teman-teman, bagus. Jadi bagi saya gini, teman-teman. Rejection itu kan penolakan. Kita mikirnya apa? Artinya rejection itu apa? Kalau kita mikir rejection adalah penolakan, terus tak mau, ya mungkin kita akan down, teman-teman. Ya. Ya udah nulis list. Rejection bagi saya itu apa? Contoh, kalau ada rejection, saya langsung artikan ini sebagai nanti ya. Penundaan. Yes. Anggap itu penundaan. Atau rejection saya anggap dia ngomong gini, tunggu kamu sukses ya, atau tunggu lagi ya. Dalam hati saya seperti itu. Oh, dia bukan nolak, dia cuma mau sebulan lagi saya ke sana lagi. Ya. Jadi rejection itu kita harus membuat list, teman-teman. Anda bisa hapus rejectionnya, hapus diganti. Karena bisnis asuransi tidak luput daripada rejection. Tinggal kita memberi artinya apa. Jadi dari awal kita udah siapin kalau ada rejection artinya apa. Jadi teman-teman harus punya kamus. Rejection itu buat teman-teman itu apa? Tentunya artinya harus positif. Kalau saya tadi, sebentar ya. Oh, bulan depan ya. Walaupun dia nggak ngomong seperti itu, saya tulis sendiri. Oh, bulan depan. Karena tanda tandanya masih bisa bulan depan. Mungkin hari ini masih sibuk. Oh, minggu depan. Hari ini tidak mau, bukan berarti tidak selamanya. Saya percaya kok, teman-teman. Ya. Mungkin saya ada satu yang saya belajar dari mentor saya bilang begini. Dia nggak beli sekarang, dia beli nanti. Dia beli besok. Cuma besoknya kapan? Ya, itu besoknya dia. Tapi pasti beli. Nggak sekarang, besok. Setuju, Lili. Setuju. Oke. Teman-teman, wah ini saya jadi ikut semangat nih. Ngecharge banget ya. Oke, teman-teman ada yang mau tanya lagi? Kalau enggak, saya mau tutup sesinya. Aduh, Steven, thank you banget. Saya ikut ngecharge loh ini. Ikut di-charge loh. Ada teman-teman? Oke, kita tutup aja. Tolong Om Willy boleh wakilin komunikasi sehat KPM. Oke, thank you Mam Lili, luar biasa, MC-nya juga luar biasa. Bro Steven, sekali lagi thank you dari kita semua. Luar biasa ya, dari ini sebenarnya sama nasibnya sama saya dulu, bekas dari mantan ijo ya. Mantan ijo yang sudah insaf gitu kan. Saya 10 tahun di sana insaf. M-nya miau. Kemudian. Tapi memang beda ya. Bedanya brand system dengan agency system tuh kalau dalam percepatan income memang beda sekali ya. Jadi kita untung memilih jalan yang benar ya. Jadi ini ada satu sertifikat dari teman-teman kita sekalian, tanda terima kasih. Mungkin kita foto dulu sebentar ya. Sekali lagi boleh. Yuk foto dulu. Siapa yang ini ya Om? Ada Uje tuh, JJ. Udah, Mam. JJ ada? Udah, Mam. Oh, udah. Oh, itu ada. Udah semua? Banyak yang nggak buka kamera.
Oh, Jadi yang nggak nggak apa-apa buka kamera ya sudah dilewatkan saja. Yang di foto yang ada kameranya aja yang dibuka. yes. Sudah, Mam. Oke, Steven sekali lagi thank you very much. Terima kasih banyak. Semoga ini menjadi berkat juga ya buat Steven. Sukses selalu, sehat selalu. Apalagi ya pokoknya yang bagus-bagus Steven. All the best. Ya, all the best for you. Ini Sama-sama. calon master builder berikutnya. Yes, amin. Yes. God bless you. Bless you too, Mantap. teman-teman semua. Thank you Sukses. banget. Saya percaya bahwa selalu ada kesempatan buat teman-teman yang mau lebih berhasil, yang mau Yes. bisa, Pasti. namun Betul. harus ada perubahan dalam keseharian. Kalau nggak ada perubahan keseharian, Setuju. Betul. Setuju banget. Betul banget itu. dan itu merupakan tantangan, teman-teman. Kita Yes. hadapi. Sehingga kita selalu ditempatkan pada pilihan-pilihan untuk tidak Keren. melakukan. Itu aja. Thank you, teman-teman. Thank you ya. Oke teman-teman, saya tutup Recording sampai di stopped. sini. Kita ketemu lagi minggu depan hari Selasa jam 8. Jam 8. Salam sukses buat teman-teman semua. Selamat pagi. Bye, thank you. Oke, thank you Pagi. semua. Thank you Mowil. Yuk, thank you. Bye. Ya. Siapa Cien? Mam Siapa lagi Chen, nih? Jeje. Mam Anas, Thank you. Ya, Om. Om Dodi. Thank you ya. Om Dodi ada? Nggak ada. Ada tadi gue lihat. tapi kayaknya keluar. Oke, selamat pagi Bye. semuanya. Thank you. Sampai jumpa minggu depan. Aku live ya. Yo.